Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita di mata kuliah Al-Qur'an Hadis, dan kita masih membahas ya masalah Al-Quran dan Wahyu. Dan pada kesempatan kali ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan coba bersama belajar ya tentang nama-nama Al-Quran dan cara turunnya Wahyu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas definisi Al-Quran dan definisi Wahyu ya teman-teman semua. Dan kita akan lanjutkan sekarang bahwa Al-Quran Nurul Karim yang merupakan kitabullah atau kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya melalui wasilah malaikat Jibril, kemudian diturunkan secara mutawatir ya, kemudian membacanya itu dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini ternyata memiliki nama-nama lain ya selain Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an ya. Kita akan bahas satu persatu. Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an dengan beberapa nama ya. Di antaranya yang pertama adalah Al-Kitab, yang artinya buku. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 10 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun, yang artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tiada memahaminya? Quran surat Al-Anbiya. Jadi Alkitab ini juga merupakan nama lain daripada Al-Quran. Yang kedua adalah selain Alkitab juga ada Al-Furqan, yang artinya adalah pembeda. Al-Quran menjelaskan antara yang hak dan yang batil ya, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Sesuai dengan nama Al-Furqan sebagai pembeda, maka Al-Quran juga fungsinya sebagai pembeda ya, sebagai penjelas mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 1 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran surat Al-Furqan ayat 1. Berikutnya adalah Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan. Disebut Az-Zikr Al-Quran yang berarti peringatan. Jadi Al-Quran disebut juga Az-Zikr yang memiliki arti peringatan. Menurut Az-Zarkashi, karena Al-Quran mengandung peringatan-peringatan, nasihat-nasihat serta informasi mengenai umat yang telah lalu, yang tentu saja berbagai peringatan dan nasihat juga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Di sini nazzalna dzikra. Kata dzikra di sini diterjemahkan, dipahami sebagai Al-Quran. Kami telah menurunkan Al-Quran. Berikutnya adalah Tanzil ya, yang artinya adalah yang diturunkan. Dinamakan At-Tanzil ya, At-Tanzil karena mempunyai makna benar-benar turun, serta banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan At-Tanzil sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
Quran Surat Asy-Syura ayat 192. Tanzil berikutnya adalah Asy-Syifa, ya, Asy-Syifa yang artinya adalah obat penyembuh. Membaca Al-Quran tak hanya bernilai ibadah teman-teman semuanya, tetapi juga dapat menjadi obat penawar jika yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi ternyata Al-Quran ini merupakan obat, ya sahabat sekalian, bahwa banyak sekarang dikembangkan juga istilah pengobatan Al-Quran, ya, atau Quranic healing dan sebagainya, atau terapi ruqyah syar'iyah dan sebagainya, ya, yang mana para peruqyah atau orang yang mencoba melakukan pengobatan melalui Al-Quran ini dengan melantunkan Al-Quran, diperdengarkan kepada orang yang sakit, maka menjadi obat, menjadi syifa insyaallah, baik itu penyakit medis maupun non medis, ya. Loh, kok bisa? Bisa, yang non medis pun juga bisa, sebagaimana dulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sahabat yang tersengat kala jengking, kemudian dibacakan Al-Quran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sembuh alhamdulillah. Kalau gangguan non medis seperti kesurupan, sakit karena sihir dan sebagainya, tentu juga bisa, ya, dengan pengobatan melalui Al-Quran. Selain Asy-Syifa, yang berikutnya adalah Al-Huda. Al-Huda yang artinya adalah petunjuk. Quran bagi umat Islam merupakan sebuah petunjuk dan pedoman kelangsungan hidupnya dalam melakukan segala sesuatu. Al-Quran sebagai petunjuk, ya, telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran 183. Selain Al-Quran, ya, Asy-Syifa, juga Alkitab, ya, juga disebut juga dengan istilah An-Nur, ya, yang artinya cahaya, yang memiliki arti juga Al-Quran. Al-Quran juga menjadi cahaya bagi kehidupan tentunya, menuntun manusia menuju cahaya kebenaran, menjauhkan dari kegelapan, kesesatan serta kejahilan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Sesungguhnya Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril menyampaikan, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 174. Sahabat mahasiswanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi masih banyak sebenarnya, ya, nama-nama yang memiliki arti Al-Quran, ya. Masih banyak sekali dan nggak mungkin kita sebutkan di sini semua, bisa setengah hari nanti, ya, kita bahas. Ada banyak sekali, contohnya Al-Mubin, Al-Karim, Al-Kalam, Al-Rahmah, Al-Mau'izah, ya, Al-Mubarak, dan lain sebagainya, yang menunjukkan makna, yaitu Al-Quran. Sedemikian luasnya makna Al-Quran ini menunjukkan juga luasnya fadilah, luasnya manfaat Al-Quran bagi manusia, ya.
sebagai petunjuk, dia sebagai cahaya, sebagai obat dan lain sebagainya. Itu terkait dengan nama-nama Al-Quran. Berikutnya ya, kita setelah nama-nama Al-Quran, kita juga akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang macam-macam wahyu ya, atau macam-macam cara turunnya wahyu. Berdasarkan penjelasan para ulama ya, jadi setidaknya ada 6 cara wahyu atau 6 macam wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah melalui mimpi yang benar, ru'yatun shadiqah ya, dalam bahasa Arabnya. Dan inilah atau mimpi yang benar itu merupakan permulaan wahyu yang diterima oleh Nabi SAW, sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihatu fin naum, fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Yang artinya, awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar. Ketika beliau tidur, setiap kali beliau bermimpi, beliau melihat seperti fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisikan yang disampaikan malaikat ke hati Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Sesungguhnya Ruhul Qudus atau malaikat Jibril menyampaikan ke dalam jiwaku bahwa suatu jiwa tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang bagus. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara wahyu itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Itu beliau mendengar suara keras seperti rantai yang digesekkan di batu. Srek, begitu kerasnya. Suasana ini yang paling berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking beratnya, ada beberapa kejadian yang sangat aneh. Contohnya, beliau bercucuran keringat padahal musim dingin. Masya Allah ya, musim dingin tapi keringatnya deras. Misalnya apa? Saking beratnya menerima wahyu yang model seperti ini ya, seperti suara lonceng, seperti suara gesekan besi begitu ya. Kemudian ketika beliau di atas onta atau kendaraan lainnya, maka langsung menderu, langsung meronta gitu ya, ontanya itu. Dan ketika paha beliau mengenai paha sahabat, tiba-tiba berubah menjadi sangat berat. Jadi terasa berat sekali Rasulullah SAW ketika menerima wahyu ya, dengan modal seperti ini. Berikutnya adalah yang keempat, dengan cara malaikat datang kepada Nabi ya, kepada beliau dengan wajah manusia. Nah, berbicara dengan beliau hingga beliau memahami pesan-pesan yang disampaikan malaikat. Untuk kejadian ini terkadang para sahabat turut melihat malaikat sebagaimana yang terjadi pada hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi pada suatu saat ya, ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak dikenal, tanpa diketahui dari mana asalnya, datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang iman, menanyakan tentang Islam, tentang ihsan. Dan setelah selesai, baru Rasulullah bertanya kepada sahabat, kepada Umar terutama, kamu tahu nggak siapa tadi yang datang? Dijawab oleh Umar bahwa Wallahu wa rasuluhu a'lam, yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan bahwa tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril, dia mengajarkan agama untuk kamu, untuk kita semua, kata beliau. Nah, ini dalam bentuk fisik seorang laki-laki ya. Dan itu sering sekali seperti itu ya. Kemudian yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat dalam bentuk asli. Wah, lalu malaikat itu menyampaikan wahyu sesuai yang Allah perintahkan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat An-Najm. Saya bacakan terjemahan saja. Tiadalah yang diucapkan Muhammad itu
atau Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli, ya, pada waktu yang lain. Dan dalam riwayat lain juga, dalam riwayat hadis disebutkan bahwa malaikat Jibril itu, ya, ketika menunjukkan wujud aslinya, malaikat Jibril memiliki sayap, yang sayapnya itu 600 sayap gitu ya. Ketika dikepakan itu dibuka itu, maka sampai menutup ufuk gitu, yang satu di timur, yang satu di barat, seperti itu. Nah, itu penampakan, ya, cara penampakan malaikat Jibril dalam wujud aslinya, cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir yang kenal adalah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung dengan Nabi SAW tanpa perantara. Hal ini terjadi jarang, ya, terjadi ketika beliau Isra dan Mi'raj, ya, di langit ke-7, saat beliau mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Hal tersebut juga terjadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berbicara langsung dengan Musa alaihissalam tanpa perantara, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi sahabat mahasiswa sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan, ya, materi kita yang kedua ini bisa menambah pemahaman kita tentang apa itu Al-Quran dan macam-macamnya, atau nama-nama lain dari Al-Quran, serta wahyu dan cara bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang benar dari Allah, adapun salah dari saya pribadi, mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.